Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Firman Dabole. Saya mahasiswa dari GITS. Jadi saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Dan terlebih dahulu saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika atau menasihatkan jemaat Tesalonika, jemaat Tesalonika, Rasul Paulus sudah dipilih Tuhan, atau sudah Tuhan pilih mereka untuk diselamatkan. Jadi Tuhan memilih mereka atas dasar prapengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan sudah melihat kita orang-orang percaya bahwasanya kita akan diselamatkan. Jadi Rasul Paulus berkata bahwasanya mereka dipilih jika mereka menerima Injil yang Tuhan sampaikan atau beritakan. Jadi melalui Injil ini sekaligus membantah bahwasanya Calvinis berkata bahwa Tuhan pilih dari sejak kekekalan. Tuhan memilih manusia. Jadi Tuhan memilih sebagian saja, hanya orang percaya saja. Tetapi bukan, saudara. Tuhan memilih kita asalkan kita menerima Injil yang sudah diberitakan kepada kita. Jadi kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh. Di ayat 14. Bahwasanya sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apa ajaran tertulis, Bapak Ibu? Ajaran tertulis yaitu firman Tuhan. Yang kita percayai setelah selesai Alkitab ditulis, bahwasanya kita berpegang pada firman Tuhan tersebut. Kita tidak mempercayai lagi nubuatan-nubuatan. Kita tidak percaya lagi penglihatan-penglihatan. Kita tidak percaya lagi bahasa lidah. Tetapi kita berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika bahwasanya mereka harus mengucap syukur. Mengapa mereka mengucap syukur? Karena mereka sudah memiliki keselamatan tersebut. Sudah memiliki keselamatan yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan Rasul Paulus, kita harus berpegang teguh. Kita harus berpegang teguh sampai Tuhan datang kembali. Bahwasanya sampai Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya. Jangan sampai kita tidak diangkat oleh Tuhan. Nah, ini sangat bermasalah. Kalau nanti Tuhan datang kembali,
Tuhan tidak mengangkat kita. Tuhan meninggalkan kita di bumi ini. Maka dari itu, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita sudah diberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kita memperhatikan bahwasanya saya berpegang teguh pada ajaran apa. Apakah ajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Untuk itu, marilah kita saling meneliti firman Tuhan. Dikatakan di Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-10. Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra, Bapak Ibu, meneliti firman Tuhan. Meneliti firman Tuhan. Apakah firman Tuhan tersebut salah atau tidak? Apakah firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Jika sesuai Bapak Ibu, maka lakukanlah. Ezra sudah melakukannya. Ezra sudah menjadi contoh untuk kita. Bahwasanya ketika dia meneliti firman Tuhan, dia melakukannya serta mengajar kepada semua orang. Mengajar kepada orang-orang Israel bagaimana ketetapan-ketetapannya. Begitu pula dengan kita. Kita harus meneliti firman Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jika firman Tuhan yang disampaikan salah, berarti itu otomatis kita keluar dari firman Tuhan. Tetapi jika firman Tuhan berkata benar, kita harus berpegang pada kebenaran. Jangan sampai kita bergeser dari kebenaran. Oke Bapak Ibu, demikian saja renungan kita pada malam hari ini. Sekiranya kita semakin giat dalam kebenaran firman Tuhan. Maranatha.